teman-teman yang kadang-kadang, banyak ya yang ragu, apalagi kalau yang selama ini tergantung sama suami, tiba-tiba harus jadi single mom, ya kan. Mhm, Kadang-kadang karena kematian ataupun karena ada perceraian yang ya. ketidakcocokan heeh, gitu. Terus tiba-tiba kaget gitu kan. Aduh itu saya sedih sekali lihat perempuan kayak gitu loh, asli, it really breaks my heart masih ngelihat perempuan yang nggak siap gitu kan, gitu. Mhm. Jangan sekalipun kita istilah cuman jualan es aja, we have to do something lah for our household ya, gitu loh. Mmm. Sebetulnya Fathia ini temen dari Kakak, cuma jadi kita jadi kenal ya, dan Ya. teman keluarga, dan Fathia ini adalah perempuan serba bisa. Jadi kenapa Aduh. serba bisa dan serba canggih, jadinya dia diundang ke podcast Janda Bercanda. Karena yang Mhm. biasanya perempuan-perempuan yang bersahaja kayak begini, banyak tuh punya kebijakan-kebijakan yang, wejangan-wejangan sakti tuh ya, buat kita belajar dari semuanya. Apalagi kita kan nggak zaman musim duren ya, lagi zaman musim corona kan. Jadi kita pinter-pinter aja belajar dari yang mbah-mbah kayak gini, yang punya ilmu. Heeh, Nah, jadi mhm, karena banyak nih pertanyaan ya, Fat, ya. Fathia iya, ini background-nya sudah, banyak ada business experience ya. Jadi yang iya, namanya, punya personal business itu Fathia tuh nggak pernah takut. Ya, ada orang tuh iya, yang, "Duh pengen deh, pengen punya usaha," tapi pertama nggak ada ide, terusnya kalaupun ada mhm, ide nggak tahu cara gagasannya itu dari ide sampai dibikin plan, sampai dibikin mhm, nyata, sampai dibikin bikin duit, nah terusnya iya, dibikin besar tuh orang, mungkin kayaknya jauh gitu. Sedangkan sekarang ini, apalagi untuk pendengar Janda Bercanda, banyak mhm, sekali yang butuh practical tips gitu loh, untuk gimana oke, caranya kalau, mmm, makanya jangan cuman bawa yang orang-orang femalepreneur yang keren-keren, terusnya mereka udah tahu beres gitu, tapi kita nggak tahu titik mulanya mereka di mana. iya, Mmm, nah ini sedikit ya di-share, jangan dilupa kalau yang namanya janda itu hanya status ya. Fathia ini mantan janda, sekarang udah nggak janda lagi, sudah menikah ulang, tapi alumni. alumni, alumna janda ini dia nih. Alumni jadi. Alumni janda dia nih, oke. Mmm, kalau dia alhamdulillah masih dia happily married dia sekarang, ya. Jadi kita juga ada Mhm, banyak belajar itu nggak apa-apa, janda tuh it's just a status gitu ya. Nah tapi, one thing yang dari Fathia itu baik dari sebelum lu emang udah kerja dari dulu sebelum menikah juga udah kerja ya? iya, define kerja, karena kalau soal kerja, iya dari dulu habis sekolah nggak pernah nggak kerja, tapi kalau if you, define kerja tuh, kerja profesional ya habis sekolah ya. Mmm, Tapi kalau untuk kita ngomongin cari duit, dari SMA kali udah cari duit. gitu. Jadi a lot of it is about habit ya, bahwa juga, Iya, kayaknya tuh bikin duit, is not something yang aneh atau musti susah karena, asal dan juga bukan hanya untuk masalah rajin ya, kalau Fathia udah pasti tahu tahu skill-nya dan juga rajin, tapi kadang kadang kita bisa tahu technical skill-nya, tapi kalau males juga proyek nggak jalan, mhm. atau kita rajin tapi kayak nggak ngerti apa yang musti dikerjain, nggak jadi juga gitu loh, karena step-step foundation-nya nggak jelas. Jadi umpamanya gini nih, gue cerita sama lu, "Fat, Mbak, ajarin dong Mbak, aku nih ada ide deh, lihat di Instagram, mmm, Mau mau jualan gitu jualan." ya. Entar lu, pertama yang akan diajarin sama Fathia adalah, pertama adalah gunakan bahasa 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 perdagangan, yaitu mulai memanggil semua orang Sis. dipanggil sis. Atau Kak atau Kak, Kak Kak, Kak iya Kak, Kak. sis, begitu gue dipanggil bunda sama dia, entar gue tempeleng orang ini karena
Orang gue pun manggil sis aja diomelin. iya, iya, dia tiba-tiba satu hari gue dipanggil sis sama dia. Hah? Ini siapa sih? Iya sis. Siapa sih yang megang HP-nya dia nih? Dia diculik sama alien apa gimana nih gue tiba-tiba dipanggil sis? Kenapa gue tiba-tiba dipanggil sis? Tapi itu side commentary. Coba oke. Mbak Ya. Fat, ajarin dong Mbak Fat, aku pengen nih ada ide di Instagram pengen jualan. Uh, Gimana sih caranya Mbak? Untuk kalau mulai? Oke, thank you Tania for having me di Janda Bercanda ya. You're Itu welcome. this is a very apa ya, I'm very excited gitu loh. Kemarin baru ngobrol, hari ini udah diundang gitu. It's an honor Yeah, for me untuk diundang. Thank you very my much gitu pleasure. kan. Basically mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini ya bisa jadi manfaat ya Oke. buat teman-teman Amin. di luar sana, whoever you are, janda or no janda or alumni janda. Ya. Yang Tetap semangat ya. yang kiat-kiat mempertahankan tidak menjadi janda juga silakan dengar. Iya. Tapi tanggung sendiri akibatnya ya kalau mau bertahan. Itu udah another episode, udah tuh another Another episode, udah. episode. Karena Oke, kita kalau mau ngobrolin itu juga bisa, Fat. Karena itu juga bisa ya, diobrolin juga, tapi mungkin another ya, episode. Kali ini kita mau ngomongin mengenai usahanya dulu. yes, yes, yes. Mhm. Oke, actually few years back, saya pernah juga diundang di suatu forum Mhm. pelatihan entrepreneur ceritanya gitu kan, gitu. Terus I was like, apa sih pelatihan entrepreneur? Apa sih what's about entrepreneur yang lu dilatih gitu ya? Because it's just menurut aku it's just there. Maksudnya lu punya kebutuhan uang, lu perlu jualan. Then you apa namanya? You think of something that you like, Mhm. ya kan? Syukur-syukur that you like. Tapi kadang-kadang kita juga apa aja bisa kita jual. Tapi mostly itu akan berakhir baik kalau sesuatu yang kita suka gitu ya, yang kita passionate gitu. Dan ternyata pas saya ngobrol di sana, ternyata 100% of them mereka karena workshop itu ternyata bukan hanya entrepreneur tapi juga kayak apa ya, kayak some mentally exercise juga ya, kayak buat workshop buat apa, bukan psikologis ya, tapi kayak mental workshop to be an entrepreneur gitu. Bahkan mereka sampai ke hipnoterapi segala macam gitu. Kalau aku di sana mengajarkan, jadi intinya adalah there's a borderline, rupanya untuk beberapa orang itu ada borderline. Di sini pengusaha dan non pengusaha. Begitu mereka mau jump itu jadi pengusaha, mereka tuh kayak melewati sirotol mustaqim gitu, jembatan apa yang Mmm. titian rambut di belah tujuh gitu. Sangat-sangat hati-hati dan takut ini. Jadi mereka itu semua sudah punya produk, sudah punya bisnis plan, sudah punya hitungan, sudah punya modal, tapi ternyata mereka belum mulai. Kenapa gitu? Saya tanya kenapa gitu. Ternyata mereka takut gitu. Mereka takut gimana kalau rugi, gimana kalau salah perhitungan gini. Ya, saya bilang itu mah susah juga ya gitu untuk begitu gitu ya gitu. Karena ya it all started sebenarnya kalau bagi saya sih semua kebutuhan ya. Kebetulan my father is a entrepreneur sejati dengan background orang tua yang tidak punya gitu ya. Beliau started his business dan dari 3 kita bersaudara ternyata cuma saya yang warisi yang senang apa doing things dari ini ya gitu. Terus kemudian apa namanya, saya bilang, "Kenapa?" "Ya saya takut ini." Jadi ternyata the biggest problem untuk orang memulai usaha adalah takut gitu kan, gitu, takut. Nah, kalau waktu zaman-zaman saya dulu dari SMA, kuliah itu ya istilahnya kita harus ada punya modal kecil-kecilan untuk mulai ya Mmm. gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini apa yang nggak bisa zaman sekarang ini? Istilahnya cuma modal handphone nih, cuma punya modal handphone doang, kita bisa jualan gitu ya. Tapi it's all about apa? Keinginan ya, keinginan. So, kalau sekarang Tania tanya, apa sih gimana sih cara punya ingin? Satu, memang punya keinginan, punya kebutuhan dan keinginan. Karena waktu itu saya terus terang secara physically I don't need money karena waktu itu orang tua saya bisa provide. But I have the kebutuhan untuk mempunyai
uang sendiri gitu loh. Sehingga saya bisa kuliah kuliah sendiri waktu itu, walaupun misalnya dikasih mobil bagus sama orang tua, tapi saya tetap mau kuliah sendiri, pengen beli ini gitu loh, ngerti nggak? I need to have the apa ya, the feel of an independence gitu ya. Jadi, itu kebutuhan. Terus kedua, saya waktu itu cari-cari produk apa ya yang bisa dijual. Dari mulai jual minyak wangi, bayangin nggak sih lo minyak wangi yang kecil-kecil gitu, tawar-tawarin ke tetangga kemana gitu. Terus yang ketiga, apa namanya, memang ketekunan sih, ketekunan dan, untuk mengatasi rasa takut, apa ya, memang nggak bisa, you have to do it gitu kan, you have to do it. Biasanya orang cross that borderline itu agak sulit, kenapa? Karena dia dalam comfort zone, tidak dalam keadaan susah, nggak perlu ya ini buat tambahan-tambahan. Jadi kalau dia bermodal itu, dia kayak, "Aduh nanti gue rugi ya gini." Tapi kalau udah dalam keadaan terpaksa, udah perlu duit, itu you have to cross that border gitu kan. Hmm. Begitu lo cross that border, lo temuin suatu barang yang lo suka gitu kan. Terus yang kedua, apa namanya, lo siap siap berjualan. Sebenarnya sih produk tuh sangat relatif ya, sangat subjektif dan relatif. Kayak misalnya lo ada beberapa orang jualan gitu kan, Hmm. tapi lo misalnya kenal gue dulu enak ngobrol sama gue, lo pasti milih mana Tan? Ya maklum. Jualan produknya, Ya, jadi kan ya itu kan? pilihan, Karena ya. ya kayak misal kemarin, "Aduh Fat, gue baru inget nih gue mesti beli pesen daging nih sama lo ini, besok nggak apa-apa." "Nggak apa-apa Tan, gue kirim sekarang." You have that the feeling of comfort kan gitu loh, Mm-mm. person. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau jualan apapun, kita tuh bagi aku berasas dari gue ingin berjual sesuatu menguntungkan tapi yang bisa mempermudah orang gitu kan. That's how I started my business actually. I have dua bisnis di satu service, satu produk. Awalnya tuh karena gue pengen membuat orang sehat. Yang satu lagi gue mempermudah orang gitu ya. I provide online delivery gitu kan untuk ini gitu. Awalnya ingin mempermudah. Akhirnya dari situ gue kebentuk dasarnya tuh ingin mempermudah dan menolong orang sehingga apa jadi kita tidak bersaing karena produknya gitu, tapi kita ingin menolong orang. Mm. Kenapa dasarnya seperti itu bukan uang? Karena dengan dasar itu pada saat kita jatuh bangun, jatuhnya pada saat kita jatuh, kita nggak terlalu sakit banget karena ya sudahlah gitu, gue rugi tapi ya udah paling nggak orang ketolong gitu kan gitu. Dan alhamdulillah it pays off gitu loh. Hmm. Aduh awal-awal pasti rugi kan namanya ini bukan kan rugi itu bukan karena uang. Kadang-kadang ruginya kan kita mesti nganterin orang, ganti rugi ini karena nggak cocok lah apa-apa, tapi we want to make people happy kan gitu. So, kalau dalam entrepreneur itu resilience sangat penting. Resilience, ya kan, tekun dan memang ketakutan nggak mau rugi itu ya jangan hati-hati yes. Jadi tolong diinterpret hati-hati dengan ketakutan tuh beda ya. Hati-hati tuh ya tentu kita hitung ya kan begini-begini bisnis plannya gini-gini sebagai guideline kita Hmm. gitu. Tapi jangan menjadikan itu suatu kendala yang besar sehingga kita jadi fear, jadi ketakutan gitu. Itu yang sebenarnya banyak kesalahan orang sekarang. Oke. Nah, ya jadi itu sih kunci utamanya yang harus diiniin gitu. Kalau gue udah boleh rangkum tuh ya. Jadi ada banyak soalnya poin-poin di sini Iya, yang bisa diulas lagi. Satu, pertama iya, adalah kalau seandainya yang tadi lu cerita udah ada workshop yang lu pernah iya. kerjakan ke entrepreneur, Orang, ya ya, itu bukannya tidak punya planning, harus punya budget, harus iya, punya rencana, musti tahu apa yang supplier dari mana, cost-nya segala macam. Itu musti clear. yes, Tapi untuk taking the first step, have faith bahwa you can make it. Dan kadang-kadang you can be as careful as you want, tapi memang bisa tetap rugi. Itu juga iya. harus diakuin bahwa Siapkan, iya, jadi itu kenyataannya daripada berdagang memang bisa untung bisa iya, rugi, nggak selalu untung memang. iya, Kadang-kadang kalaupun orang yang untung
kadang-kadang orang nggak ingat atau nggak tahu ceritanya mereka ketika mereka rugi. Nah, Ya, karena kalau sini kita dengerin nih, Fathia udah dari SMA jualan, nggak semuanya usahanya dia itu berhasil. Nah, ada ya. yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Mungkin lo bisa Banyak yang nggak berhasil. oke, Banyak yang nggak berhasil. mungkin lo bisa share, yang nggak Iya. berhasil usaha apa aja, nggak usah detail mungkin, tapi lo nggak yang nggak berhasil apa, dan mungkin kalau lo udah ada sempet ada, nilik balik, itu apa yang bikin tidak berhasil usaha-usaha yang gagal itu? Oke, sebenarnya simple aja. Yang membuat aku tidak berhasil adalah kalau my target is money. Mmm, denger tuh. Tuh Kalau denger dulu tuh, uh, semuanya jangan uh, kita ngomong apa-apain lagi. uh, Kalau targetnya kalau cuman money nggak bisa betul, gagal. Pasti ya gagal apa for me bisa ya. gagal? Um, Mungkin for some people gini ya. Pada dasarnya ya tergantung orang ya. Ada orang yang memang yang money oriented sekali gitu ya. Jadi wah dia memang mengajar uang sampai dia. Tapi kalau for me, Mmm, I don't know, it just doesn't work gitu ya. mmm. Karena aku pernah mau bisnis apa tuh, pernah bisnis batu bara, pernah bisnis apa trading, ini segala macam. Pertama ngejar duit, dua sesuatu yang aku tidak suka gitu kan. Mmm, Eh, Bukan yang kita kuasai ya, bukan sesuatu yang kuasai. Because my last business ini itu sesuatu yang sangat di luar. Aduh, nggak mungkin deh gue bisnis itu karena aduh it's dirty, itu apa bukan gini. Tapi apa namanya core-nya itu adalah gue mau serve people gitu ya, gue mau melayani orang supaya mempermudah gitu kan, dan guenya juga dapat uang tambahan seperti itu. Gitu. Terus karena itu ya jadi melayaninya akhirnya lo melayani your customers tuh dengan apa ya with your heart gitu. Jadi bawaannya mau ngebantu gitu kan. ini So ini lo I lagi still have ngomongin bisnis yang berhasil apa yang tidak berhasil nih? yang berhasil. Yang Yang berhasil berhasil apa? ya Jasanya apa, servisnya? yang berhasil itu my beauty clinic and my toko daging. Oke, beauty Dua kliniknya, hal yang berbeda itu ya. untuk yang tinggal di Jakarta itu ada di daerah Wijaya. Ya, Mmm, ya, keren keren salonnya itu, ada juga treatment akupunktur ya. ya, My favorite tuh di itu. situ, di salon ini, Mm-mm. keren. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai, jasa layanannya itu bisa membantu orang, di situ ada fasilitas yang di mana di tengah kota, easily accessible untuk acupuncture treatment yang, nyaman lah pokoknya, salah Ya. satunya. Dan salah satunya lagi adalah yang toko daging tapi online. Jadi sebetulnya Mm-mm. Fathia is my butcher. But I'm not the butcher's wife ya. Bukan, she is the butcher. Bukan. I am the butcher. Iya. Nggak, sebetulnya lu juga bukan intinya lu cuman ini aja sih, cuman butcher bisnis apa sih ya, butcher bisnis ya, Ya butcher di bisnis butcher gitu. bisnis tapi itu ya. Tapi gue I like calling you that you're my butcher. Fathia the butcher gitu ya. Jadi Berarti ada butcher. cocok kan? That's a good idea for mungkin gue mesti punya kayak username itu kali Fathia the in Butcher, my oh new keren Instagram. banget. Ya. Banget, Fathia the Butcher sama Fania Canda Bercanda, kita berdua itu. Yoi. Lagi ngobrol. Terus gambarnya gini ya pakai pakai kerudung terus pakai pakai pisau gitu. Keren ya? Keren banget. I think so I think so. Iya. Kita nih ngobrol-ngobrol bercanda kayak begini, ya, orang tuh nggak Mhm, tahu mhm. kadang-kadang, kalau kita ngobrol kayak gini tuh bisa jadi ide bisnis, dan Oh, iya banget. banget, Kayak kita kemarin kayak kan, kita Tan, kemarin kita heeh, kemarin orang kita mau mau jualan daging ya, mau nawarin lo daging kemarin, heeh, tapi jadi akhirnya dapet ide. dapat ide. Jadi, Iya, orang heeh, juga kadang-kadang kenapa gue ngomong kayak gitu, banyak sekali orang tuh mhm, nanya, "Fat, lu tuh gagasan mhm, ide untuk mengerjakan sesuatu dari mana?" Ya dari mana aja kalau lu ngobrol sama orang kayak Fathia yang lucu dan berani dan gutsy gitu ya, ya lu bisa jalan mhm, dapet ide gitu. Dan kalau lu lebih even berani lagi gini, umpamanya gini ya, kita mhm, katakan mhm, gue sama Fathia, "Fat, kita ngerjain sesuatu yuk." Apa kayak gitu, mhm, kita mhm, ngerjain usaha. Pasti banyak kan tuh antara temen-temen tuh suka kadang-kadang, mhm. "Duh gue pengen deh udah biar ada pegangan duit, biar gue mungkin, Iya, apa yuk kita ngerjain satu." Oke, mungkin kalau kita mhm, lagi ngebayang kayak gitu, ngayal kayak gitu,
Kalau Hmm. imagine kalau kita we have 10 million to spare, ya, Iya, 10 iya, million iya, to spare. iya, Katakanlah kita akan jadi itu modal 10 million between the iya, two of us, jadi 5 million each, katakan. iya. Mhm. Kalau lu ada orang temen lu ngomong kayak begitu sama lu, dengan Iya. 10 juta itu how would you spend that money? Jadi itu kan ini juga ada orang yang dengerin, "Ya tapi kan Mbak aku ini terbatas ininya modalku," gitu loh. "Punya sih HP jangan Mhm. cuma dibilang modal HP." Ya gue juga ada HP terusnya mau apa? Belum jadi apa-apa, terus apaan? Gue bisa selfie pakai ini. Kenapa Iya. gue dibilang terusnya, gue foto model belum ada yang bayar gitu loh maksudnya. Selfie doang sih gampang ya, belum ada yang bayar, itu susahnya Belum ada. ya. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. ditanya, "Makanya nih gue ada modal 10 juta, lu how would you spend that 10 million as a businesswoman?" For me ya, uh, you know what? Sekarang ya, for you guys out there, terutama yang millennials ya, zaman sekarang ini nggak kayak zaman kita dulu, Tan. Kalau zaman dulu kan kita harus ini ya, oh kita bikin apa nih, kita cari apa nih, ini. Ingat nggak zaman dulu ngiklan tuh harus kayak apa namanya nulis ya kan, Ya, ngirim fax ke ini gitu kan. So I think now, even now without without modal pun kita bisa. Sekarang ada banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai jaringan reseller misalnya mmm, gitu kan. Ataupun misalnya we become a member of apa yang multi level atau whatever yang bisa gitu ya gitu. Atau kalau menurut gue zaman sekarang ini mmm, bukan uangnya dulu, what do you have dulu. Misalnya nih, like you told me yesterday, your friend bisa gambar keren banget gitu kan, mhm, yang iya, apa sketch itu segala macam. Kalau gue masak gak bisa, gambar gak bisa, art gak bisa, pokoknya bahkan gak ada deh kayaknya. Gue bahkan nyanyi pas-pasan, musik ya gitu-gitu aja gitu kan. Gitu. Tapi balik dulu, something that you have gitu ya, kayak sekarang fotografi aja bisa jadi duit, nyanyi apalagi di YouTube, lu kayak gini podcaster bisa duit gitu. So kenali dulu what do you have before you talk about money. Money itu sekarang nomor sekian, money itu harus ada. Tapi sebenarnya zaman sekarang itu nomor sekian gitu loh, karena so many things yang lo bisa kerjain gitu loh. Kayak misalnya sekarang nih, lo nggak punya modal misalnya, tapi Fat, gue nggak punya modal, mmm, tapi gue nih punya a bunch of ibu-ibu yang dengerin gue. mhm, Gue beli apa tuh mereka pasti beli. Itu udah jadi modal, ya, ya kan? Lu punya misalnya anak lu banyak, anak lu 5, lu pasti punya at least 15 grup sekolah di sini, percayalah. Gue sudah mengalami, ya kan? Gitu. Itu pun udah modal gitu loh. Apa database segala macam. Gue sebagai pedagang, database is everything. Dan even ketemu di jalan, ketemu di mana, gue mengkolek database atau apa. Itu pun modal gitu loh. So mmm, uh, jadi untuk usaha itu first thing yang you have to do, you have to review what are your assets gitu kan, entah skill, entah lo mungkin bisa masak gitu kan, apalagi kayak zaman pandemi gini kan orang gampang sekali, orang udah susah jajan apa segala macam. Kayak kemarin aku baca ada orang yang as simple as bikin gorengan abang-abang tapi dari rumah gitu kan, karena saking orang kangennya jajan akhirnya ya ngerti nggak, bisa bisa opportunity kayak gitu. Satu, review your assets. Kedua, ya gini, bener kata Tani, banyak ngobrol sama teman-teman. mmm, Lu ngerjain apa sekarang? Lu ngerjain apa sekarang? Kayak gini kemarin. Oh, Tania cerita, gue punya podcaster. Oh, Tan, gue punya ide gini 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 ya, bisa kita kerjain bareng, ya kan? banget, Terus yang ketiga apa namanya? Apa? Kemudian kumpulin tuh, lu punya network apa, lu punya teman-teman seperti apa. Nah, itu udah jadi your assets. Baru kemudian ternyata kalau memang kita misalnya perlu duit, misalnya we promote di Instagram, itu juga perlu uang, ya kan? Kalau kita punya produk. Terus kemudian kita misalnya bikin jasa foto, kayak gitu-gitu. So, I think that 10 million harusnya bisa jadi sesuatu yang untuk channel lu jualan. Misalnya bikin foto lah, flyer lah, desain inilah, segala macam. Untuk membantu lu jualan. Karena in terms of product, sekarang itu banyak banget yang bisa
tanpa modal gitu loh. Beda, udah generasinya udah seperti itu gitu loh Tan sekarang. Oke, So menurut saya tidak ada alasan tidak bisa menjadi entrepreneur sekarang gitu loh. Because it's easy, it's so easy information gitu loh. Istilah gini, lu kuek di YouTube, di TikTok aja lu bisa dapet duit kan sekarang. benar. Iya, Iya kan gitu. benar. Jadi gini, jadi Gitu. secara kesempatan, there's never been a better time. Betul There betul has betul betul. never been a better time than Yes. today. Dan kenapa selalu orang ngacung-ngacungin smartphone? Ya, Maksudnya karena akses. Akses to ya, information, tapi juga akses to marketing about what are your assets, what are your talents, what are your services. yes, Dan kalau yes. tadi disebut lagi sama Fatia mengenai Mhm. pertama aset tuh kadang-kadang kita berpikir hanya dengan nilai uang, sebetulnya tidak. Aset Betul. tadi yang disebut sama Fatia adalah networking. Who are your friends? Who Ya, are your community? Jadi dengan kita right. tuh orang mau kok ngebantuin kalau seandainya kita minta tolong. Dan kalau Ya, seperti kayak Fatia bilang, kalau niatnya dia itu sering ingin membantu orang dan dia ya, terbiasa bantu orang, orang terbiasa juga mau membantu dia. ya, Itu seperti kayak pintu yang terus terbuka, yang terus ya, jalan yang insya Allah dibukakan terus ya Fat ya. ya, Insya Allah betul ya betul. dibukakan terus ya jalan itu ya. Karena Ya, semakin kita itu juga bukan dengan secara clumsy atau secara tidak bijak dengan membagikan segala sesuatu yang kita miliki. Bukan seperti itu juga, tapi kalau dengan kita ya, niat sebaik-baiknya dengan ke orang lain, di mana kita bisa membantu, orang lain juga akan di mana sebisa mungkin membantu kita kembali. Jadi pertama networking itu is an asset already. right. Dari situ kalau dengan sifat dan niat membantu, mungkin kita bisa melatih our listening skills. Jangan kita juga kadang-kadang maksa, gue jualan nih kue lapis gue Mhm. terlegit di dunia ya. Di Jawa Barat udah nggak ada lagi yang lebih enak daripada Jawa Barat DKI itu udah nggak ada lagi yang lebih enak daripada kue Ya, lapis gue. Mungkin maybe ya kue lapis terlegit, tapi maybe di komunitas lo itu bukan hal yang mereka cari. Kadang-kadang adalah ya. kemampuan kita adalah untuk mendengar apa sih kebutuhan komunitas kita. Kalau kita udah bisa menjawab pertanyaan itu, Mhm. tadi juga salah satu yang Fathia jual adalah toko daging, tapi toko daging tuh banyak, kita bisa ke supermarket, bisa ke Hero, bisa ke Lotte Mart, anywhere gampang kalau kita juga mau. Tapi, Ya. mmm, Fathia The Butcher ini karena dengan clever-nya dia ini tahu bahwa orang lagi zaman sekarang nih, PSBB bukan hanya pertama nggak bisa keluar dengan secara mudah walaupun kita masih boleh pergi grocery shopping, masih boleh ke supermarket belanja. Ya. Tapi yang namanya ibu rumah tangga udah harus ngurus anak juga, ngurus rumah juga, harus jadi ibu guru juga. Kalau punya usaha Yes. dia juga harus ngurusin usahanya. Ya. Mmm, terus udah gitu dibilang lagi, "Sempet kok waktu untuk meditasi dan yoga," mau ditempeleng kan. Gue udah capek, Iya, benar benar kampret lu benar. bilang gue masih ada waktu bikin me time, gue mau masak aja udah nggak ada Yes. waktu nih. Nah, pinter dia karena dia Iya. menjawab, dia udah tahu pasti semua rumah tangga kayak dia, kayak sama capeknya. Sebelum lu ditoyor Yes. sama Fathia karena bilang Mhm. jangan lupa untuk me time, dia memberikan solusi dulu. Nih, Mhm. gue bikin nih paket makanan, lu tinggal masak kayak begini. Itu salah satu jualannya dia adalah dia karena sudah Mhm. memikirkan pentingnya cara untuk bikin sesimpel mungkin untuk ibu rumah tangga bisa masak. Jadi that's how she differentiate her service karena niatnya membantu. Paling gampang apa? Ini kedengarannya kayak anak monyet juga tahu. Oh ya, kalau gitu kenapa anak monyet yang lainnya nggak ngerjain? Karena anak monyet yang lainnya nggak mikirin yang kayak si Fathia udah mikirin. Jadi monyet yang ini, anak monyet yang ini udah mikirin. Udah Udah mikirin. mikirin, jadi gitu. Musti terbiasa terlatih untuk mikirin bagaimana cara kita membantu dengan memberikan solusi untuk komunitas kita yang within Iya. access. Jadi kita tahu kalaupun kita punya uang 1 juta rupiah sekalipun, how Iya. to best spend that money.
Dulu kalau kita mau usaha itu, mmm, selalu dibilangnya, "Oh kamu harus bikin PT." Belum apa-apa udah harus bikin PT. Iya, Mau bikin PT, iya, ongkos untuk pembentukan PT-nya aja udah berapa, terus orang bingung deh tuh, "Entar gua musti bikin logo." Wah, mhm, salah 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 logo, kaprah, salah logo, harus iya, dari kantor, harus nyari segala macem. Sekarang semua mhm, itu bisa ibaratnya satu akun Instagram itu ibaratnya satu toko. betul, Heeh, tanpa perlu dengan embel-embel semuanya. Palingan mhm, modal cuman satu nomor SIM card. Nah, supaya kita adain nomor yang didedikasikan untuk toko itu. Maybe it's just that, dan kalau kita ada uang lebih, kita berpikir sudah ada idenya, sudah ada solution untuk komunitas kita, terusnya kita bikin account-nya. Mungkin karena again Fat, kenapa kayaknya gue ngomongin yang hal yang ya kalau untuk Fatia mungkin ini hal yang basic ya, tapi banyak orang yang mungkin dengerin. Nah ini nih ide yang kita perlukan. We need to know the steps. Jadi steps-nya mhm, semoga dengan ngobrol ini jadi jelas ya. Jadi dari iya, idenya mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan jualan makanan, tapi instead of kayak contoh tadi, instead of saying gue mau jualan lapis legit, mungkin cek what is actually yang dicari sama sama komunitas lo. Mungkin kalau lu ada komunitas ibu-ibu yang bilang anak-anak gue paling males makan sayur, mungkin lu ada address itu, like mungkin lu jualan jus minuman jus sayur yang enak, yang yes, something yang different, yang gampang dikonsumsi, yang ibu-ibu iya, nggak usah repot gitu loh. Maybe ini iya, kita cuman brainstorming ya untuk cerita gimana betul, caranya. betul, Mmm, terus apa lagi ya Fat ya, kalau udah sekarang kita ngomong, oh udah nggak ada lah excuse ya, iya, betul. mindset udah satu, kedua, terus gimana caranya kita motivasi untuk terus, wah udah 3 bulan jalan, 6 bulan jalan, bahkan setahun jalan, kok kayaknya belum balik modal usaha gue, berhenti aja atau gimana nih? Nah, advice lu bagaimana tuh untuk usaha-usaha yang kecil yang kayaknya stuck, mmm, Mmm, gagal juga belum mati banget gitu, tapi berhasil mhm, juga enggak mhm, gitu. Lu oke. sarannya apa tuh untuk yang bisnis-bisnis kayak gitu? Gini ya, kayaknya sih kalau misalnya itu biasanya terjadi when you already started, apa namanya, middle entrepreneurship ya. Jadi kayak udah setengah jalan, udah punya pegawai, biasanya kayak gitu tuh Mmm, masalahnya gitu kan. mmm, Nah sekarang it depends who you are actually gitu ya. Kalau misalnya lo itu modalnya misalnya kayak tadi, lo mencari kesempatan, oh di tempat gue kekurangan ini nih, gue cari aja supplier. Kita kan jadi kayak middleman ya. mhm, Itu sih actually kayak orang-orang just tip deh, kayak orang just tip itu mmm, good idea banget kan ya, just tip gitu kan. Menurut gue sih nggak mestinya nggak sampai ke tahap itu ya. Karena the more lo service bagus, orang pasti akan lewat lo terus misalnya ataupun mengandalkan lo terus gitu kan. Nah, tapi kalau kita talk about orang baru bisnis, mau mengambil jalur itu, ah ya udah deh gue yang penting jualin barang orang, asal reseller, as distributor, apa segala macam gitu. Itu sih insya Allah asal lo nggak ketipu sih sebenarnya jauh dari rugi harusnya. Karena kan you don't provide anything kan gitu. Jualan lo tuh adalah tenaga lo gitu kan. Tapi begitu lo udah middle kayak gitu, ya you have to decide sih. You have to decide whether lo itu mau gini-gini aja dengan atau lo mau memang you find professional help. Nah, lagi-lagi sekarang ini so many resources, so many banyak perusahaan ataupun company yang sebenarnya mau invest ke yang kecil-kecil UKM itu. I have a lot of my friends yang bahkan invest miliaran untuk keripik pisang misalnya. Karena misalnya keripik pisang itu kreatif, cara dia jualan kreatif. Sekarang bukan hanya produk loh, Tan. Cara jualannya. mmm, Like I said, apa namanya, the konsultan way konsultan dagang artinya? iya, apa, the way jualannya. Jadi,
misalnya, ini Hmm. orang jualannya pinter ya, sama-sama keripik pisang, tapi kenapa dia lebih lucu ya, padahal rasanya biasa aja gitu kan, lebih Hmm. lucu ya gitu. Oh ternyata dia itu ya, dia pakai approach-nya misalnya community ini segala macam gitu kan. Jadi kalau lo udah sampai ke middle itu memang we have to go to professional help atau ya lo gitu-gitu aja gitu. Professional tuh in terms of kayak sekarang misalnya gitu kan, apa namanya, gue in the middle of yang ya udah kalau gini-gini aja atau lu mau step up gitu kan. Nah itu memang lu udah going professional ya biasanya gue minta apa advice dari my strategic friend gitu untuk bantu untuk apa professional help untuk ke investor untuk merabikan jadi satu corporate gitu loh Oke. kayak gitu. Tapi selama lu masih middle UKM itu sih nggak mungkin hampir nggak mungkin rugi ya unless lo benar-benar mismanage gitu ya Let's talk kayak about that. gitu sih. Let's talk about that. Mm-mm. Let's talk about mismanagement of a business. Ya. Mm-mm. Dari pengalamannya Fatia, yang bikin sering menggagalkan suatu usaha itu apa? eh Ini biasanya pengelolaan ya, ini pasti dari manajemen ya? iya pasti pertama financial management ya. Oke. Apalagi kayak in my business ya kayak daging misalnya ya marginnya kecil kan Hmm. tapi uang kan gede. Nah, kayak gitu-gitu yang kadang-kadang bikin orang Volume transaksi besar per uh, harinya ya? volume transaksi gitu kan. Ya misalnya kayak harga daging berapa sih? Misalnya ada 100.000, ada 200.000 misalnya gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat itunya, wow gila kita omset kita gede ya. Tapi kan actually margin kita kan Iya, kecil. harus Kita balik-balik kan main di distributor. volume kan. Gitu. Jadi uh, pertama yang harus diperhatikan adalah financial. Even di situ sebenarnya bahayanya jadi reseller ataupun distributor yang nggak pakai uang kita tapi kita terima uang ataupun kita mengelola barang orang itu ya sih yang bikin jadi godaan sih gitu. So salah satu kuncinya selain rajin, resilient harus bisa menahan diri sih. Kita jangan kelenger lah lihat uang banyak. Nah kesalahan yang aku lihat kebanyakan ibu-ibu pada udah bagus. Kayak I have ada pembeli aku ya dia catering apa. Akhirnya she end up utang to me. Nggak banyak sih cuman kan jadi nggak bagus ya jadi dia hutang akhirnya membuat usahanya juga jadi nggak ini mismanage dia terima uang dia pikir itu banyak dipakai ina itu ternyata nggak bisa bayar suppliernya nah itu adalah uh, problem number one. Oke. Number two SDM pasti SDM yang udah enak-enak punya pegawai bikin lapis legit bunting bunting lagi Sadis lu. hamil ya kan. Mentang tadi kita ngomong anak monyet ini sudah mikirin, langsung dibilang. Maaf pendengar, kita kok agak sedikit tadi maaf terminologinya. Tadi anak monyet memutih. Mohon maaf. Kita ini cuma dengan bercanda aja semuanya. Oke, tapi Iya, iya SDM kadang-kadang kita baru ada yang reliable satu karyawan, terusnya iya, resign for whatever reason. iya, gitu. Itu sih dua hal itu sih yang paling ya kalau faktor luarnya ya. Faktor ketiga ya diri kita sendiri tiba-tiba kita nggak mood terus tiba-tiba kehilangan minat. Nah, itu kadang-kadang kalau kita cewek-cewek kan selalu gitu, aduh kok bosen ya gitu. Aduh, kok gini-gini aja ya terus cari yang lain. Jangan. You need to focus on something atau specialize on something kayak sekarang si Tania know me as a butcher it's a good thing kan jadi kalau temen yang ngomongin daging kan lo jadi inget gue kan tak Ember. gitu it's a good thing Ember. jadi jangan ganti-ganti deh kalau bisnis sih kalau my suggestion ya gitu jangan ganti-ganti gitu ininya. Ya, jadi oke itu banyak hal ya yang kita tadi mesti ngomongin. Kalau mengenai pengelolaan, ya namanya kalau di jantung hatinya satu perdagangan adalah keuangan. Ya, Ya. jantung hatinya di situ memang. Nah, jadi kita mesti betul-betul kalau belum paham dipahamin pembukuan yang sangat sederhana mungkin uang masuk dan uang keluar. Itu Ya. sesederhana mungkin kita tanamkan dalam diri kita untuk disiplin harian. Ya. Jadinya sebaik-baiknya orang untuk berniat, oh saya nggak ada niat kok mau pakai uang yang masuk itu untuk
sampai saya kepakai buat kebutuhan saya sendiri. Sebaik-baiknya Iya, niat itu, tapi kalau seandainya nanti ada hutang piutang, itu udah nanti masalah serius. Mau yes. seakrab apapun juga relationship-nya Fathia dengan sub distributornya dia, dia sebagai supplier harus dibayar karena itu nggak bisa Mengganggu perputaran, putaran. cash flow, heeh. Jadi di jantung hatinya semua perdagangan adalah keuangan, jadi harus teliti. Kalau nggak Ya, ngerti, sekali lagi sekarang udah banyak apps, banyak mobile apps, ini diacung-acungin lagi nih HP-nya nih, diacung-acungin lagi. Di HP mhm, sekarang udah banyak macemnya aplikasi yang untuk pembukuan biar ya, semakin tertib, semakin rapih ya. iya, iya, Mmm, terus kedua adalah masalah kita ini juga kadang-kadang memang tergantung dengan orang lain juga, dengan kita mhm, karyawan. Mungkin satu hal yang mungkin bisa dibahas juga adalah kadang-kadang saya tuh beda ya, musti kalau kita ngomongin mengenai, mhm, usaha gue sendiri, gue punya beberapa perusahaan sebelumnya yang juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, tapi pernah nih ada contoh, ada, sebetulnya dia caterer untuk pernikahan gue. Nah, dia itu dari dia mhm, pertama kali buka usaha di tahun mhm, 80 sekian, punya 16 karyawan. Sampai hari ini 16 karyawan yang utamanya itu masih kerja sama dia. mhm, Menurut gue mhm, itu cerita yang luar biasa suksesnya. Karena nggak segitu gampangnya untuk suatu business owner bisa mempertahankan karyawan dari hari pertama sampai bisnis itu masih berjalan. Mau berapapun lamanya itu. Nah, kelebihannya apa yang gue perhatiin daripada, usaha catering itu? caterer, Itu tadinya usaha mhm, catering kecil-kecilan dari rumah tangga, tapi iya, akhirnya menjadi salah satu catering terbesar dan catering-catering mahal ya. Ini bukan catering iya, yang murah loh, ini catering mahal. iya, Jadi untuk dia bisa, grow dari usaha kecil rumah tangga sampai usaha yang bener-bener solid di iya, zaman corona sekalipun, itu karena dia ada budaya di dalam usahanya dia itu budaya kerjanya yang si karyawan itu dengan bosnya, employer-nya itu benar-benar cocok. Kita mhm, harus juga mempelajari itu, apa yang motivate karyawan kita juga untuk stay. Karena kadang-kadang karyawan kita itu juga punya other plans, they want to get married, they want to have kids. Nah, iya, itu nggak salah untuk karyawan mau punya punya other plans, tapi gimana caranya kita menciptakan, workflow yang di mana karyawan kita juga bisa stay with us and stay with the business, gitu. mhm, Artinya mhm, itu juga ada sesuatu dari diri kita yang kita musti mulai dari awal pada saat kita mempekerjakan orang, jangan terlalu cepat meng-hire orang tanpa kita merasa yakin bahwa orang ini memang yang layak dipercayakan untuk growing together with the business. Jadi iya, kadang-kadang kita juga starting the business dengan gambaran sudah melebihi daripada just making the money today. Melebihi daripada just making the money this week, tapi mungkin juga ada yes, gambaran melebihi daripada setahun, mungkin mungkin kalau 10 tahun mungkin udah terlalu susah untuk menggambarkan, that business, tapi mungkin yang 5 tahun. yes, Nah, kadang-kadang ngobrol tuh sama karyawan, "Saya ini mhm, mau mau memperluas, bisnis butcher saya ini ke mhm, semua kota-kota besar di Indonesia. mhm, Nah, untuk itu saya perlu orang yang bisa saya andalkan. Kamu saya hire sebagai umpamanya sebagai bookkeeper saya atau social media mhm, manager saya. mhm, Kira-kira kamu itu sesuatu hal untuk saya mengerjakan ini saya akan ada bayangan saya mau mesti mengerjakan 3 sampai 5 tahun. Kamu bayangan 3 sampai 5 tahun kemudian masih mau nggak untuk mengerjakan social media management? Kalau seandainya itu satu hal yang kamu merasa tidak tertarik, jangan kerja sama saya. Segitu ya. Kadang-kadang kita mesti mhm, be that honest ya sama karyawan. iya, iya, Masalah hiring apalagi kalau di bisnis-bisnis rumah tangga kecil rumah tangga gini, memang
apalagi kalau masalah pembukuan, masalah social media management, kita udah baru-baru enak, tiba-tiba orang itu berhenti, jadi keteteran segala macam. Banget. Udah kenyang lo ya pengalaman itu, Fatia? Aduh, kalau SDM udah kenyang banget deh gitu. Tapi alhamdulillah sih into my main business ini yang klinik, aku punya pegawai yang 16 tahun udah sama aku dari pertama kali. Oh. Jadi 2 orang 16 tahun, ada 2 orang lagi 12 tahun, sisanya 8 tahun, 7 tahun. Mereka nggak tahu tuh, katanya susah keluar katanya gitu. Di toko daging ini, this is my 4th year, aku masih punya aku masih punya pegawai yang memang sudah 4 tahun yang dari awal gitu, alhamdulillah gitu. Tadi ya memang nggak semudah itu ya memanage orang gitu, tapi maybe I'm just lucky, I don't know ya, tapi di all my business ini lama-lama ininya gitu kan. Tapi ya kayak gitu sih Tan tadi, intinya sih ya we treat them with ya respect aja gitu, ke kemauannya seperti apa gitu kan. Ya nggak juga dikasih kemauannya mereka, saya keras juga kan, ya you know me lah orangnya gitu. Cuman ya mungkin kita grow together aja. Jadi kalau misalnya susah senang bersama-sama gitu. Kayak sekarang nih, alhamdulillah ya saya nggak ada mem-PHK-kan orang. Jadi kita terbuka aja. Kita punya berapa, kita kasih pengertiannya gimana gitu kan. Ya memang salah satunya memanage SDM sih memang, apalagi bisnis kecil yang kayak tadi dibilang ya, wah baru enak-enak nyuruh orang social media cabut gitu kan. Cuman memang zaman sekarang challenge sih Tan untuk SDM, apalagi kaum milenial sekarang tuh agak mereka nggak kayak kalau anak-anak yang ini nih, memang mereka ada emotional attachment-nya tinggi ya. Jadi mereka merasa dulu tuh mereka kan sambil kuliah, dikasih kesempatan kuliah, ditrainingin, dikirim ke luar negeri, dikasih sertifikasi ini. Jadi masih ada rasa memiliki gitu loh Tan. Nah kalau sekarang challenge-nya memang millennials ini sih lebih lebih job hopping-nya memang lebih cepet sih mereka sih biasanya sih. Gitu. Oke, itu artinya ada discussion point yang baru lagi mungkin kita ulas di another episode ya, karena kayaknya kita harus Yes. ngundang balik nih Fatia untuk kita pembicaraan. Terlalu banyak topik baru ya. Belum lagi soal ini, curhatan. Kalau curhat terus tanpa henti gitu kan. Tanpa henti. Tapi full of gratitude. Oke, Fatia Harmidi. Kenapa gue ingetin nama lo Fatia Harmidi? Fatia Harmidi. Iya. Oke, nanti gue include di show notes semua links untuk yang your businesses. Dan juga kalau kayak gini, my pleasure. Kalau kayak gini, inget ya teman-teman, help each other. Fatia punya bisnis, kita punya channel. Yes. Mention gitu loh. And this kind of support in your community, you give, you get. It's just as simple as that gitu ya. Dan it's fun. It becomes fun. So kita akan lanjut another day. Kita akan interview lagi sekali. Yes, thank you for having me Jadi kita today. jadikan ini, my pleasure. Jadi kita akan ini ya, jadi bikin untuk Femalepreneur series ya. Yes, asik. Asik. Ini seru banget nih. Oke. Seru banget nih. Nggak, karena itu Tan, seru untuk teman-teman yang kadang-kadang banyak ya yang ragu, apalagi kalau yang selama ini tergantung sama suami, tiba-tiba harus jadi single mom, ya kan? Kadang-kadang karena kematian ataupun karena Perceraian, memang ya. ketidakcocokan, gitu. Terus tiba-tiba kaget gitu kan. Aduh, itu saya sedih sekali lihat perempuan kayak gitu loh. Asli, it really breaks my heart masih ngelihat perempuan yang nggak siap gitu kan gitu. Jangan sekalipun kita istilah cuman jualan es aja, we have to do something lah for our household ya gitu. Itu jangan terpenting financial independence ya. Independence, yes. Itu untuk juga membangun self esteem kita, membangun
ketenangan diri sebetulnya. Jadinya karena kita juga Iya. rileks dan mapan, dan kita juga jadi good role model juga untuk anak-anak kita untuk lihat, oh memang bisa kok untuk uh, berusaha, ibu juga di rumah bisa berusaha gitu ya. Iya, heeh, betul. Oke. Alright, thank you so much Yes, Fatia. And thank you to you too. alright, take care. Take Bye. care, bye-bye.